وأكون للخير العميم مثالا. Kita akan membahas sekarang doa yang ke-8. Dan tentunya doa yang ke-8 adalah doa yang ada pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-286. Ya. Doa ini sangatlah istimewa, karena doa ini merupakan doa yang diajarkan langsung oleh Allah kepada para sahabat, kepada orang yang beriman, yaitu doa Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Ini sebagian besar dari kita sudah hafal. Doa ini merupakan doa istimewa karena tertera pada 2 ayat yang terakhir pada surat Al-Baqarah. Kekuatan doa ini apabila kita membacanya di waktu malam, lalu kita tidak sempat untuk melaksanakan qiyamul lail, maka siapapun yang membaca 2 ayat yang terakhir pada surat Al-Baqarah, kalaupun dia terlewatkan sholat malamnya, pahala yang didapatkan ketika membaca 2 ayat yang terakhir pada surat Al-Baqarah menempatkan dia pada pahala yang sama sebagaimana pahala yang sholat malam pada malam itu. Kalaupun dia terlewatkan ketika dia akhirnya membaca dengan doa ini. Doa ini tidak dibaca oleh Nabi. Doa ini deretannya tidak dibaca oleh Rasul, tidak dibaca oleh para malaikat, tetapi doa yang ada ketika kita mengucapkan Rabbana la tu'akhidna, ini doa langsung dari sisinya Allah. Allah yang mengajari kita untuk berdoa dengan doa ini. Berarti keistimewaannya itu tambah besar. Kenapa? Karena doa yang redaksinya apabila turun langsung dari Allah, berarti keagungannya, dahsyatnya tidak mampu dibandingkan dengan doa yang diucapkan manusia dari orang yang Allah pilih sekalipun. Karena apapun yang turun dari sisi Allah selalu lebih besar dan selalu lebih agung daripada apa yang turun pada kehidupan manusia. Kita sudah mempelajari kemarin deretan doa ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kita memohon kepada Allah supaya kita tidak diberikan siksa gara-gara sifat lupa. Karena kita paham bahwasanya sifat lupa itu ada 3 kondisi. Ada yang datang dari syaitan, ada yang datang dari fitrah tabiah kita yang memang lupa manusia, dan ada yang ketiga ada lupa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya lupa itu menjadi masalah yang cukup serius apabila kita tidak mengucapkan doa ini. Karena banyak orang lupa. Gara-gara istri lupa kebaikan suami, apa yang dilakukan istri? Dia akan kufur kepada suaminya. Marah-marah, mungkin dia membentak suaminya, tidak mampu khidmah. Dan itu dimulai dari penyakit lupa. Ketika dia lupa berapa besarnya kebaikan yang telah diberikan suami kepada dirinya. Lupa itu berbahaya. Makanya kita mendapatkan, kita berdoa Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kadang-kadang kita lupa sama guru kita. Kadang-kadang kita lupa sama orang yang berbuat baik sama kita. Akhirnya ketika kita lupa terhadap kebaikan yang pernah diberikan orang itu kepada kita, menyebabkan persaudaraan kita pecah. Karena kita tidak lagi memiliki empati. Gara-gara kita lupa kita pernah ditolong olehnya. Dan itulah yang menjadikan kita kemarin membahas. Lupa itu jangan dianggap biasa. Karena banyak lupa yang menyebabkan banyak kesalahan dan banyak dosa. Kita kemudian juga telah membahas Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Di doa itu kita memohon kepada Allah supaya kita tidak memiliki sifat sebagaimana sifatnya Yahudi dan Nasara. Yahudi mereka adalah orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkan. Orang Nasara berlebih-lebihan di dalam menjalankan kehidupan tetapi tidak memakai ilmu. Makanya ketika kita berdoa Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina, kita berdoa, ya Allah, jangan sampai sifat saya sebagaimana Yahudi. Ngerti ilmunya tapi lebah di dalam mengamalkan. Tapi jangan sebagaimana orang Nasara ketika menjalankan agama ekstrim, berlebih-lebihan, tidak sesuai dengan petunjuk, justru menyulitkan kehidupan mereka sendiri pada satu aturan yang sebenarnya aturan itu tidak turun dari Allah. Karena zat yang paling menginginkan kemudahan itu adalah Allah. Sekarang mari kita bahas yang ke-8. Maka pada surat Al-Baqarah 286, pada Rabbana yang ke-8 adalah Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana
warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikul. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau adalah pelindung bagi kami. Maka tolonglah kami untuk menghadapi orang-orang yang kafir kepada Allah. Doa ini memberikan kepada kita beberapa faedah penting. Karena doa ini adalah turun dari sisi Allah. Doa ini merupakan doa yang langsung diajari oleh Allah untuk kita lisankan di dalam bibir kita, untuk kita basahi lisan kita ketika kita mengucapkan doa ini. Yang pertama, poin yang ada pada surat Al-Baqarah 286 adalah kita kalau berdoa dengan doa ini sebenarnya Pak, memohon kepada Allah supaya kita tidak diberikan ujian di mana sifat dan karakter ujian itu lebih berat daripada kekuatan kita, lalu kita tidak memiliki pertolongan untuk menyelesaikan ujian itu. Karena ini yang kita khawatirkan. Kita tentunya paham, Allah memang tidak pernah memberikan ujian kepada manusia, kecuali sesuai dengan apa yang menjadi batas kemampuannya. Tapi Allah ingin supaya manusia itu ya juga mengucapkan itu kepada Allah. Bahwasanya ketika kita tahu bahwasanya kehidupan kita pasti kita ketemu dengan ujian, maka ucapkanlah bahwasanya kita ini kalaupun menghadapi ujian, maka semoga ujian itu merupakan ujian yang tidak melampaui batas kemampuan kita selaku manusia. Makanya kalau berdoa dengan doa ini, kalau kita resapi, hidup Pak doa ini. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Karena kita juga paham betul, kehidupan kita sebagai hamba yang beriman itu tidak akan pernah sepi dengan ujian. Karena tidaklah diciptakan kehidupan ini kecuali memang selalu ada setiap ujian bagi setiap kehidupan yang dilewati oleh manusia. Mengharapkan panggung dunia tidak mendapatkan ujian, itu merupakan perkara yang mustahil. Itu merupakan perkara yang tidak akan pernah terjadi pada kehidupan. Karena memang sejatinya kehidupan ini diciptakan oleh Allah untuk menjadi ujian setiap manusia ketika Allah ingin menyeleksi kehidupan kita dengan ujian yang Allah berikan. Dan Allah alirkan pada kehidupan kita. Makanya setiap manusia itu selalu akan mendapatkan ujian. Yang membedakan adalah satu, kapan waktunya ujian itu akan datang. Tapi ujian itu sejatinya pasti ada. Makanya kita menjumpai apa yang dikatakan para sahabat. Wa ma baqiya minad dunya illa bala'un wa fitanun fa'itulahu bisabr. Makanya seorang sahabat yang paling paham tentang Rabb-nya setelah Rasulullah, mereka yang paling mengenal Tuhannya yaitu adalah Allah. Para sahabat itu mengatakan, wa ma baqiya minad dunya. Tidak ada yang tersisa pada kehidupan di dunia illa bala'un wa fitanun. Kecuali kamu pasti mendapatkan bala, mendapatkan cobaan, wa fitanon, dan kamu pasti mendapatkan cobaan ujian. Fa'aidulahu bisabr. Enggak ada sikap kalau kamu menjadi pelakon hidup kecuali adalah siapkanlah dirimu dengan sabar. Karena apa? Mata uang pada kehidupan itu selalu mempertemukan kita dengan balak dan fitnah. Mungkin ada sedikit kita nerangkan. Apa bedanya balak dengan fitnah, Ustaz? Kenapa kalau disebutkan di dalam berbagai macam doa semoga kita terhindarkan balak, semoga kita terhindarkan fitnah? Pada dasarnya balak dan fitnah itu memiliki makna yang sama, yaitu sama-sama menjadi ujian. Tapi ada perbedaannya, Pak. Kalau balak itu ujian yang sifatnya tidak disukai oleh hawa nafsu, tidak disukai oleh fitrah kita, itu namanya balak. Bapak kehilangan orang yang Bapak cintai, itu namanya balak. Meninggalnya orang tua kita, meninggalnya pasangan kita, itu namanya balak. Bapak mendapatkan penyakit, itu balak. Bapak mendapatkan kerugian di dalam bisnis walaupun Bapak sudah berhati-hati dan memastikan uang yang berputar pada bisnis itu halal, itu namanya balak. Sesuatu yang sifatnya tidak kita sukai, itu namanya balak. Adapun fitnah sebenarnya sama. Fitnah itu cobaan. Bedanya adalah kalau fitnah terkadang cobaan yang sifatnya kita sukai. Contoh, anak-anak kita dan istri kita itu fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu dan anak-anakmu itu fitnah. Tapi fitnah itu kita senangi, Pak. Hawa nafsu kita senang. Tapi itu juga cobaan. Tapi maaf ya, jangan sampai nanti kita mengatakan kepada istri kita, kamu ini fitnah gitu ya, jadinya panjang. Tapi sesungguhnya istri kita itu ya fitnah.
Sesungguhnya anak-anak kita itu fitnah, cobaan untuk kita. Tapi seberapapun besar ya kita ini mendapati istri kita, harta kita, anak-anak kita, itu adalah tetap fitnah dan kita akan diuji oleh Allah. Karena setiap dari kita akan diuji cintanya kita kepada istri, akan diuji cintanya kita kepada anak. Karena bagaimanapun tidaklah fitnah kecuali diturunkan, dan tidaklah balak kecuali diturunkan, kecuali menjadi ujian bagi kita. Apakah kita mampu memprioritaskan Allah, ataukah kita memprioritaskan fitnah-fitnah itu yang hadir pada kehidupan kita. Insya Allah ya. Hati-hati ya Pak. Kadang-kadang fitnah itu lebih lembut, dan banyak manusia terseret pada fitnah daripada balak. Kalau balak, biasanya orang langsung membentuk pertahanan ketika dia mendapatkan balak. Dia langsung ingat, dia langsung istighfar, dia langsung bertobat sama Allah kalau mendapatkan balak. Tapi biasanya orang kalau mendapatkan fitnah, itu mereka tidak banyak menyadari. Dan banyak orang selamat dari balak, tapi belum tentu selamat dari fitnah.